Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan saya Hani Nafisyah. Dengan saya Septiani. Saya Arga Radiansyah. Di sini kami membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan mengenai pasal-pasal di bawah ini dengan berbagai narasumber. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Di sini kami akan mewawancarai Akang. Boleh perkenalan? Saya Rabi Muhammad Adili dari Teknik Sipil Angkatan 23. Mau bertanya, menurut Akang, apakah setiap warga negara sudah memperoleh kesempatan pendidikan yang setara? Menurut saya sendiri di negara yang seluas Indonesia ada beberapa daerah yang masih tertinggal dalam segi pendidikan dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya adalah prioritas negara itu tidak pada bidang pendidikan tapi pada bidang lain. Jadi kesetaraan ini tidak tercapai gara-gara negara tidak dapat memprioritaskan bidang pendidikan itu sendiri, padahal pendidikan itu krusial. Selanjutnya saya ingin bertanya mengenai bagaimana pendapat Anda tentang hak dan kewajiban bela negara bagi mahasiswa. Terkait hak dan kewajiban bela negara itu menurut saya cukup penting ya, karena nasionalisme itu harus dibentuk, kecintaan terhadap negara itu harus dibentuk agar Indonesia ini dapat berkembang. Tidak perlu bentuk bela negara itu tidak seperti ikut berperang atau ikut berpartisipasi dalam hal-hal yang mengancam Indonesia dalam bentuk fisik. Namun partisipasi itu dapat berbentuk pengabdian pada masyarakat, integritas dalam dunia pendidikan, mengamalkan ilmu, itu adalah salah satu bentuk bela negara. Kang merasa bebas menjalankan ibadah di lingkungan kampus? Sangat merasa bebas ya, sangat tidak dikekang, tidak ditekan, bahkan fasilitas kampus sudah menyediakan tempat ibadah, salah satunya adalah musola di kampus kita. Jadi menurut saya ibadah di kampus ITG ini sudah bebas lah. Sekian dari kami. Terima kasih atas jawabannya. Boleh perkenalannya? Perkenalkan, sebelumnya nama saya Adam ya. Saya sebagai driver Softwood. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah pendapatan sebagai driver cukup untuk kebutuhan sehari-hari? Mungkin kalau untuk pribadi ya bisa cukup-cukup aja. Kalau misalkan buat pekerjaan utama mungkin untuk sekarang ya bisa dihitung, bisa disebut kurang sih kalau untuk di Garut. Apakah pernah mendapat bantuan atau perlindungan dari pemerintah atau perusahaan aplikasi? Kebetulan saya jadi driver itu masih belum lama, belum tahu tuh kalau itu. Apa kendala terbesar saat bekerja sebagai driver? Mungkin yang pertama bensin ya. Bensin, performa HP juga sih sebenarnya bisa menurun karena dipakai panas-panasan juga kan. Mungkin itu. Terus perawatan motor kali. Kalau paling besar pengeluarannya dari apa? Dari bensin mungkin ya. Soalnya misalkan di sini misal sepi, geser lagi ke sana, geser lagi. Sekian dari kami. Terima kasih atas waktunya. Dengan siapa? Ya, perkenalkan nama saya Ejra. Baik, saya di sini akan memberikan pertanyaan. Pertanyaannya itu bagaimana harapan AA agar keadilan bagi pedagang bisa lebih baik lagi? Ya, harapan saya buat para pedagang, saya meminta jika keadilan hanya milik mereka yang berduit, maka hukum adalah dagangan. Ya, menurut saya itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut AA, apa pentingnya persamaan hak bagi semua pedagang? Pentingnya hak persamaan untuk pedagang ya buat saya sangat penting untuk mencegah praktik monopoli, menciptakan iklim persaingan usaha yang sangat sehat serta menjamin kesejahteraan ekonomi
yang merata bagi seluruh pelaku usaha. Ya. Ya, Baik, segitu saja ya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih ya. ya. Boleh perkenalkan Ibu dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ika Rahmawati, unit kerja SD Negeri 3 Sukamanah, Kecamatan Bayungbong, Kabupaten Garut. Oke, untuk selanjutnya ke pertanyaannya. Yang pertama, apa saja kendala yang dihadapi Ibu selama memberikan pendidikan kepada semua siswa? Kendala yang dihadapi saya pertama tentang IQ siswa, sehingga program yang ada di kurikulum tidak berjalan sesuai dengan harapan. Yang kedua, media pembelajaran yang tersedia sangat terbatas sehingga siswa kurang memahami materi yang diberikan. Yang selanjutnya, tingkat pemahaman siswa yang berbeda menjadi kendala dalam proses belajar mengajar. Berarti masalah utamanya yaitu keterbatasan dalam IQ. Ya. Menurut Ibu, apakah fasilitas pendidikan di sekolah ini sudah cukup mendukung proses belajar siswa? Untuk fasilitas pembelajaran di sekolah ini menurut saya kurang, dikarenakan ruang kelas yang belum nyaman, yang tidak nyaman, terus perpustakaan yang belum tersedia, dan alat pembelajaran yang kurang, sehingga perlu ditingkatkan lagi. Mungkin fasilitasnya yang kurang memadai. Ya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.